pagi ya Bu. Gimana barusan habis istirahat sebentar? Masih semangat ya Bu ya? Semangat. Nah, sudah makan kan? Sudah. Oke, saya lanjutkan ya Bu ya. Tadi Ibu itu sudah berdiskusi tentang contoh-contoh penelantaran ya Bu ya. Ya. Oke, tadi apa saja Bu ya untuk contoh penelantarannya? Tidak memberikan makanan, tidak diberikan tempat tinggal, tidak pernah diberi waktu kesempatan bermain, tidak diizinkan sekolah, tidak melakukan imunisasi, tidak ke posyandu dan lain-lain. Oke, masih ingat ya Bu ya. Iya. Kita akan bahas satu persatu ya Bu ya mengenai yang Ibu jelaskan barusan. Dan penelantaran itu sendiri bisa dibedakan menjadi penelantaran fisik seperti yang Ibu jelaskan tadi. Seseorang melalaikan kewajiban dan tugas dan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak yang bersifat fisik, misalnya tidak memenuhi kebutuhan sandang termasuk memberikan pakaian kotor terhadap anak. Dan juga seorang ibu lalai kepada anaknya, tidak membawa ke posyandu. Itu juga orang tua tidak memberikan keleluasaan anak bermain. Nah, kasihan juga Bu ya anaknya. Nah, selain itu juga ada penelantaran yang bersifat mental. Penelantaran mental itu sendiri terjadi jika orang tua atau pengganti orang tua tidak memberikan pendidikan kasih sayang dan perhatian kepada anak. Begitu pula jika anak tidak didengar pendapatnya adalah bentuk penelantaran secara mental. Lalu untuk penelantaran spiritual ini terjadi jika orang tua tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk yang disebabkan karena sibuk ataupun tidak ada waktu untuk bermain dengan anak, sehingga anak tidak pernah tahu atau memahami nilai-nilai kehidupan. Nah, yang terakhir untuk penelantaran sosial ya Bu ya. Nah, jika anak tidak terpenuhi kebutuhannya terkait dengan hubungan dengan orang lain, seperti ditinggal pergi dan sendirian, didiamkan oleh orang lain dalam kurun waktu tertentu, atau tidak dipedulikan, termasuk penelantaran sosial. Ibu-ibu, akibat penelantaran itu gimana Ibu ya jika terjadi? Apa ya Pak? Kayaknya susah bergaul. Ya, terus apa lagi Bu? Gizi buruk mungkin ya. Ya, itu bisa masuk. Apalagi Bu? Sering ketakutan mungkin, nggak berani. Ya. Lupa terus Pak. Apalagi ya? Gitu. Ya. Terima kasih jawabannya dulu nih. Ya, tepuk tangan dulu. Saya jelaskan ya Bu ya, sisanya Bu ya. Akibat penelantaran itu bisa terjadi putus sekolah Bu, kurang gizi itu benar, celaka, luka, sakit. Lalu kalau misalkan dibiarkan di luar itu bisa digigit binatang Bu. Terus kemampuan berbahasanya rendah, anak merasa tidak aman, susah bergaul, juga mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Ya Pak. Satu persatu akibat dari penelantaran. Yang pertama, putus sekolah. Biasanya putus sekolah itu terjadi karena ketidakpedulian orang tua mengenai pendidikan anaknya. Contohnya, orang tua tidak pernah mengontrol ke sekolah. Ketika anak pergi sekolah, kenyataannya mereka ternyata berbolos dan berpengaruh terhadap prestasi anaknya. Akhirnya mengakibatkan prestasi anak turun dan putus sekolah. Lalu yang kedua, kurang gizi. Kurang gizi ini orang tuanya tidak pernah memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Itu bahaya juga untuk kondisi anaknya ketika mengalami pertumbuhan gizi ya, mengalami pertumbuhan. Nah, untuk
celaka dan digigit binatang ini karena ketidakpeduliannya anak ketika bermain di luar. Anak membiarkan anaknya bermain sendiri sedangkan orang tuanya di dalam, tidak pernah mengawasi anaknya. Untuk kemampuan berbahasa rendah ini terjadi karena orang tua ketika bersama anaknya tidak pernah mengajak ngobrol. Selanjutnya anak merasa tidak aman, jadi karena kekerasan rumah tangga biasanya terjadi seperti itu. Ketika orang tuanya marah, lalu kadang suka menang suka mukul, itu mengakibatkan anak selalu takut dan tidak aman. Nah, akibat penelantaran itu akan berdampak psikologis, akan berdampak psikolog bagi anak yang mengalami penelantaran tersebut. Contohnya, anak akan mengalami trauma, terutama anak yang berusia 3-5 tahun. Karena di usia itu mereka belum bisa mengungkapkan secara verbal. Jadi cuma menerima apa yang dirasakan seperti itu. Jadi Bu, kesimpulannya penelantaran dapat membawa akibat buruk pada anak seperti yang ada di tabel ini ya Bu ya. Itu ada di buku pintar Bu, di halaman 37 tentang akibat penelantaran. Dibawa kan Bu buku pintarnya Bu? Dibawa Pak. Ya dibuka ya, jangan lupa dibaca Bu. Bu, Ya. ini kan dibaca ya Bu ya? Oh iya Pak. Ada ya Bu ya? Iya nanti tak baca di rumah Pak. Kan percuma dibawa Bu kalau misalkan dibaca di rumah. Dibaca di sini sekarang kita jelaskan gitu. Oh iya Pak, tak baca. Ada Pak. Ada ya? Ada. Ada. Oke, dilanjutkan. Untuk sesi ini sekian dulu. Untuk langkah berikutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya Pak ya Bu ya. Terima Ya Pak. kasih Terima kasih. untuk pertemuannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.